guess I'm just a play date to you. You know I'll give a fuck about you every day. 'Cause it's time I tell you the truth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempersembahkan video pembelajaran tentang nilai dan norma sosial. Izinkan kami memperkenalkan nama saya Nikmatullah seperti nomor absen 25. Di sini saya sebagai presenter. Perkenalkan nama saya Putri Dani Nurjaya, nomor absen 26 sebagai ilustrator. Perkenalkan, nama saya Rafael Garista dari absen 27. Di sini saya sebagai presenter. Perkenalkan saya Raisya Khairani, absen 28 selaku editor dan kameramen. Perkenalkan nama saya Raisya Khairani, absen 29 sebagai ilustrator. Perkenalkan nama saya Rusti Hidayat, absen 30 sebagai ilustrator. Nilai atau value dalam konteks sosiologi berhubungan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu kondisi dapat terjadi di masyarakat. Seperti contohnya, Mengapa seorang guru rela mengajar di daerah terpencil? Mengapa seorang siswa mau berjalan kaki menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah? nah jawaban tersebut merujuk pada kepedulian dan cita-cita yang ingin dicapai. Nah, untuk ciri-ciri nilai sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antara sesama warga masyarakat atau bukan bawaan individu sejak lahir. Dan yang ketiga, terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Nilai juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya, yaitu nilai dominan dan juga nilai yang mendarah daging. Yang pertama, kita akan membahas nilai dominan. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai yang lainnya. Nah, untuk ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal seperti berikut ini, yaitu banyaknya penganut nilai tersebut, yang kedua, lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan, yang ketiga, tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut, yang keempat, prestise atau kebanggaan penganut nilai tersebut. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga orang dapat melakukan proses tersebut tanpa berpikir atau pertimbangan. Contohnya seperti kepala keluarga yang seharusnya mencari nafkah. Kepala keluarga tersebut belum mencari nafkah secara maksimal, sehingga kepala keluarga tersebut belum disebut sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Tadi kita sudah membahas tentang nilai sosial. Sekarang kita akan membahas tentang norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma ini bertujuan untuk panduan tingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma menjadi paduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Norma juga menjadi kriteria bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Artinya, tindakan yang dilakukan sesuai norma dapat dibenarkan atau diterima banyak orang. Tindakan di luar norma dilihat sebagai kesalahan atau tindakan yang kurang baik. Oleh karena itu, norma selalu disertai sanksi berupa hukuman atau hadiah. Suatu norma umumnya hanya berlaku dalam masyarakat tertentu. Artinya, norma yang dianut suatu masyarakat belum tentu dianut oleh masyarakat lain. Contohnya, seperti norma yang ada di Papua belum tentu berlaku di Pulau Jawa. Norma yang berlaku pada masyarakat Islam belum tentu berlaku pada masyarakat agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Norma sosial yang mengatur masyarakat bersifat formal dan non-formal. Norma formal yaitu norma yang bersumber dari lembaga masyarakat atau institusi formal. Norma ini biasanya tertulis, contohnya seperti perda, surat keputusan, dan masih banyak lagi. Nah, norma non-formal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Contohnya seperti kaidah dan aturan yang terdapat di masyarakat, pantangan-pantangan, aturan keluarga, dan adat istiadat. Selanjutnya, kita akan mengenal tingkatan norma berdasarkan kekuatan memaksanya. Yang pertama, cara atau seks. Yang kedua adalah kebiasaan atau progres. Tata kelakuan atau umur ya. Yang terakhir, adat istiadat atau custom.
selain dibedakan ke dalam beberapa tingkatan norma, norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan atas ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak bagi para penganutnya. Yang menaati akan masuk surga, begitu juga kebalikannya. Guys, sudah punya janji baru. Ayo mas, ayo selanjutnya. Astagfirullah. Nanti ada sebenarnya betul. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma ini bersifat universal, artinya setiap orang di dunia memiliki bentuk dan perwujudannya yang berbeda. Contohnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Tunggu. Ini uangnya jatuh. Oh ya, makasih ya. Ya. Aduh. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya cara berpakaian, bersikap, dan berbicara. Norma ini bersifat relatif. Norma yang keempat adalah norma kebiasaan atau habit, yaitu hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya, kebiasaan melakukan syukuran atau doa bagi anak yang baru dilahirkan. Kamu udah pulang ya, Nak? Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi pada norma ini adalah sangat mengikat. Contohnya seperti larangan melakukan tindak kriminal, harus membayar pajak, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya ini video pembelajaran yang dapat kami tayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Lumayan. Aduh.